Ini berita teman-teman dan dipublikasikan oleh TV One. Saya sebut langsung TV One membuat berita seolah-olah Amerika memerangi Islam, bukan memerangi negara. Dan terlebih lagi mengatakan memerangi Islam secara keseluruhan, bukan memerangi sektarian, yaitu rezim Sunni atau rezim Syiah. No, tapi semua katanya. Agar tidak menjadi fitnah, kita simak seperti apa narasi yang diusung oleh media yang besar ini, tapi beritanya ditambah-tambah melalui video potongan. Coba kita simak. Or not for 47 years. The same goes in Afghanistan. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime. Tuh, sebab ini adalah rezim Syiah. Perhatikan teman-teman, harus digarisbawahi bahwa ini adalah rezim Syiah yang menjadi ancaman sebenarnya. Karena apa? Di mana-mana Syiah adalah ancaman. Bukan cuma orang Amerika, bukan cuma pada orang Amerika. Bahkan Amerika ini kita lihat sendiri bekerja sama dengan negara-negara Arab lainnya. Seperti Pakistan, Suriah, Arab Saudi, Qatar, UAE, dan lain sebagainya. Amerika bekerja sama dengan negara Sunni lainnya, tapi tidak dengan Syiah. Nah, di sini diusung kalau Amerika katanya bermusuhan dengan Sunni Syiah. Ini sudah penggiringan opini, pemelintiran fakta. Dengar. Sunni or Shia, and Iran's been willing. Dan Iran telah bersedia memendam mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah Sunni, teman-teman. Syiah ini bertujuan untuk memendam Sunni, bukan memendam sesama Syiah. Bahkan ulama Syiahnya pun mengatakan bahwa rezim Syiah yang sekarang ini bukan cuma Muslim Sunni yang dibantai, tapi orang-orang Syiah pun dia bantai. Warga-warganya puluhan ribu dibantai. Ada beritanya. Kemana pemberitaan di Indonesia? Kok dipelintir-pelintir seperti ini? Mau bermusuhan dengan Amerika. Di Amerika sana, kalau yang membuat berita ini, yang nulis cerita ini, yang bikin narasi ini, di tulisan-tulisan ini adalah orang Muslim, harusnya ngaca. Ngaca kalian. Di Amerika sana, saudara-saudara kalian, orang-orang Muslim, sudah mendakwahkan Islam dan membuat banyak orang-orang non-Muslim masuk ke Islam. Dan banyak mendirikan masjid. Hampir 3.000 masjid ada di Amerika. Dan yang di Amerika adalah Muslim Sunni. Iyakah Islam Sunni jadi musuh di Amerika? Coba kalian komentar di bawah. Ini berita Indonesia ini ingin mengusung narasi permusuhan dengan Amerika. So yes, mau bermusuhan dengan Amerika, mau perang dengan Amerika. Indonesia, ini berita TV One ini. TV One punya senjata mau perang dengan Amerika. Sekuat apa negara kita ini sampai harus memusuhi Amerika? Rusia saja, Rusia yang katanya beraliansi dengan Iran, tapi tetap bergandengan erat dengan Amerika. Karena apa? Kalau Rusia perang dengan Amerika, negara Amerika akan aman, teman-teman. Tapi Rusia akan menjadi negara yang bertahan dari serangan Amerika. Itu yang akan terjadi. Makanya Rusia memilih berdamai saja dengan Amerika. Meskipun beraliansi dengan Iran. Cina juga demikian. Oh, Indonesia enggak. Nih beritanya, perhatikan. Seolah-olah Amerika musuh Islam. Padahal yang dimusuhi Amerika hanya Syiah. Dan bersahabat dengan negara Muslim Sunni lainnya. Kacau ya. Ini kacau ini. Pemberitaan Indonesia kacau. Coba lanjut dulu. To harbor them, as long as that group is willing to try to kill Americans. Nah, kelompok mereka itu yang dimaksud adalah kelompok Syiah. Ya, karena Sunni bukan ancaman bagi Amerika. Sunni malah sahabat. Dan banyak mengislamkan orang-orang non-Muslim di Amerika sana. Ya, kita harus menunjukkan kepada Amerika, teman-teman, bahwa Islam itu indah, Sunni itu indah. Jangan seperti Syiah. Dikit-dikit pukul-pukul kepala pakai pedang. Kami dendam pada kelompok Sunni karena sudah menganiaya, memukul, mematahkan tulang rusuk Fatimah. Pembelaan Fatimah Zahra itu menjadikan tulang rusuknya patah. Pembelaan Fatimah Zahra terhadap imamah wal wilayah membuat seluruh tubuhnya lebam karena pukulan dan cambukan orang-orang yang tidak sepakat dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Menurut fitnahan mereka, bikin sandiwara, bikin panggung teater. Umar bin Khattab mendobrak pintunya Fatimah, lalu mencambuk, memukul, menendang sampai patah rusuk, meninggal Fatimah. Dibangun cerita fitnah seperti itu untuk apa? Agar orang sekte Syiah ini, agama teroris ini, semakin benci kepada Sunni. Dan dengan agama kebencian ini, agama dendam ini, mereka menghalalkan darah orang kaum muslimin Sunni. Perhatikan teman-teman, ketika Israel
berkonflik dengan Iran, selama ini rudal yang dikirim oleh Iran ke Israel tidak sebanyak rudal yang dikirim oleh Iran ke negara Teluk. Punya saya datanya. Apa namanya ini? Iran jelas memusuhi Muslim Sunni. Dan ini dimaksudkan kepada rezim Syiah, bukan kepada rezim Sunni, teman-teman. Karena tidak mungkin Amerika memusuhi Sunni. Karena hubungannya, baik dari ekonomi, pertahanan, bilateral, dari Amerika dengan negara Sunni itu sangat kuat. Bersahabat, Amerika dengan negara Sunni bersahabat. Tapi Syiah Rafidhah memusuhi Arab Saudi, memusuhi Amerika, dan lain sebagainya. Jadi Syiah lah negara yang dimana menjadi negara teroris, dipimpin oleh rezim teroris dan melahirkan agama-agama kebencian, dendam, dan teror ini. Jadi pemberitaan dari TV One ini bahaya sebenarnya kalau kita tidak meluruskan. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. If they wanted in this context, and what President Trump would not tolerate, is a regime of that nature being closer and closer to nuclear capabilities. Nah, ini yang paling telak nih. Bahwa rezim yang sudah semakin mendekati dalam rangka pembuatan nuklir. Negara apakah itu? Iran. Kalau ini ditujukan kepada Muslim Sunni, jelas salah sudah. Karena Pakistan sebagai negara Sunni, di sana sudah ada kekuatan nuklir. Perhatikan baik-baik. Pakistan sudah punya nuklir. Sedangkan yang dimaksud oleh Amerika adalah negara yang dimana sudah sangat mendekati dengan pembuatan senjata hulu ledak nuklir, yaitu Iran. Kalau kalian melihat, Iran ketika dikuasai oleh sekte Syiah, maka kerusakan timbul di mana-mana. Dari abad ke-7 sampai abad ke-15, Iran itu negara yang damai, teman-teman. Negara yang penuh ilmu, negara yang penuh cinta. Kenapa? Dipimpin, dikuasai oleh Muslim Sunni. Sampai apa? Melahirkan ulama-ulama hebat dari Iran, Persia. Tetapi ketika dipegang, dikuasai, dikonversi oleh orang-orang Syiah Rafidhah, apa yang terjadi? Tidak ada lagi lahir ulama-ulama hebat dari sana. Yang lahir apa? Yang lahir adalah dendam, kebencian, pertumpahan darah, perang, dan berbagai macam kebobrokan lainnya. Bahkan sampai hari ini, bukan cuma perang yang dilahirkan. Krisis sosial, krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, krisis penjajahan. Iran menjadi negara yang paling banyak menjajah negara Teluk. Dari Yaman dengan Syiah Houthi-nya, dari Lebanon dengan Hizbus Syaitonnya, dari Irak dengan gerakan-gerakan Syiah lainnya, dari Suriah, dari Bashar Assad-nya. Nah, ini Iran sudah melakukan berbagai macam penjajahan di Ardus Syam dengan mengatasnamakan apa? Kebencian. Benci kepada siapa? Kepada pengikut Umar bin Khattab. Ini TV One harus belajar lagi ini dengan sejarah Syiah. Karena yang dimaksud oleh Amerika bukan Muslim secara keseluruhan. Bukan Muslim Sunni, tetapi Syiah yang mengaku-ngaku Islam, tapi ajarannya penuh dengan dendam, kebencian, teror, korupsi, kriminalisasi, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Kacau ya. Jadi hal seperti ini memang harus sangat-sangat perlu untuk diluruskan. Karena apa? Akan menjadi penyelewengan sejarah nanti. Dan saya akan terus menyuarakan yang dimana apabila di Indonesia masih terus memberitakan tentang seolah-olah Iran adalah negara pahlawan, rezim Iran ini adalah pahlawan, maka saya Heri Pras di sini akan terus membongkar kebobrokan takiyah dari rezim Iran yang selama ini menteror dunia dengan agama dendam, kebencian, dan takiyahnya itu. Diingat itu baik-baik.